Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 8 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya." Ada suara berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat Nabi Baruk dalam bacaan pertama setara dengan seruan Yohanes dalam bacaan Injil hari ini. Baruk berkata, "Hei Yerusalem, tanggalkanlah pakaian duka dan derita, dan kenakanlah perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya." Sementara Yohanes menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Hal ini dilakukan oleh Baruk dan Yohanes supaya masyarakat percaya kepada Tuhan, bertobat, dan selamat. Seruan para nabi ini akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang mengikuti dan menghidupinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, orang tua seringkali menasihati anak-anaknya supaya rajin belajar, tekun beribadah, dan berbuat baik. Namun, ada anak yang tidak mau peduli, bahkan mungkin merasa bahwa orang tuanya terlalu banyak mengatur dia. Dia tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan hidupnya sebagai seorang pribadi. Kalau demikian yang terjadi, nasihat sebagus apapun tidak akan menjadi rahmat bagi pendengarnya. Atau contoh lain, guru di sekolahan juga memberikan materi pelajaran yang sangat baik dan tentunya bermanfaat bagi para murid, serta mengajar dengan penuh semangat supaya murid-muridnya dapat dengan mudah mengerti materi yang disampaikannya itu. Namun, apabila para murid sendiri tidak memperhatikan
dan mempelajarinya dengan baik, pelajaran yang baik itu pun akan berlalu begitu saja, tanpa ada buahnya dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal demikian akan terjadi juga dalam hidup masyarakat ataupun umat kita. Jika sabda Tuhan serta seruan baik itu untuk keselamatan dari para nabi tidak diindahkan, maka akan terlewat begitu saja tanpa membawa manfaat apapun bagi mereka yang mendengarkannya. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Oleh karena itu, semoga kita tidak melewati itu begitu saja, tetapi menjadi penuntun hidup kita untuk menuju keselamatan, karena kita mendengarkan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maka marilah kita mendengarkan apa yang menjadi seruan para nabi, apa yang menjadi seruan Yohanes, agar kita memberikan diri kita ini di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang rapuh, yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Maka marilah kita ikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi saluran rahmat, berkat di dalam hidup kita, sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan, mengalami sukacita bersama Tuhan di dalam hidup mereka semua. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di
mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.